Baik, terima kasih Ira. Pemirsa, para menteri, mantan menteri hingga pengusaha berkumpul di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berada dalam acara Indonesia Economic Forum untuk membahas tantangan dan masa depan ekonomi Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Anggi Natalia. Ya, Anggi, apa tema yang diusung dalam acara Indonesia Economic Forum hari ini? Ya, Egan, hingga saat ini dialog masih terus berlangsung dan nantinya akan ada beberapa pembicara dalam forum ini, baik dari kalangan pemerintah dan juga kalangan pengusaha. Dari kalangan pemerintah akan ada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan juga Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Sedangkan dari kalangan pengusaha nantinya yang akan menjadi pembicara adalah perwakilan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, dan juga founder dari Lipo Group yaitu Mokhtar Yadi. Untuk temanya sendiri, Egan, yang diangkat dalam forum ini adalah yang terutama adalah tentang tantangan perekonomian domestik di 2015, di mana Indonesia dinilai akan memiliki beberapa tantangan ke depannya, terutama dari segi infrastruktur dan juga edukasi yang harus ditingkatkan. Tak hanya dari edukasi dan juga infrastruktur yang harus ditingkatkan, tantangan Indonesia ke depannya adalah dari segi bisnis, di mana kemudahan berbisnis di Indonesia dinilai masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan selain tentang perekonomian dan tantangan perekonomian domestik di 2015, Egan, dalam forum ini juga akan dibahas tentang pertumbuhan dan juga peran kelas menengah di Indonesia yang terus tumbuh, di mana saat ini total kelas menengah di Indonesia mencapai 55 juta dan diperkirakan ke depannya akan terus tumbuh. Kelas menengah ini dinilai merupakan salah satu kontribusi atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kelas menengah dinilai sangat konsumtif. Egan. Ya, Anggi, apa yang disampaikan Menteri Keuangan terkait kebijakan ekonomi yang akan diambil dari sisi pemerintah? Ya, tadi Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro berdialog langsung dan juga berpidato di depan para pengusaha. Dalam pidato dan juga dialognya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjabarkan tentang beberapa poin yang utama adalah tentang kondisi makroekonomi Indonesia saat ini dan juga tentang anggaran juga kebijakan fiskal. Dalam jangka pendek, pemerintah terutama dari Kementerian Keuangan sendiri, tadi Bambang Brojo mengungkapkan bahwa pemerintah atau Kementerian Keuangan akan memperbaiki profil current account deficit dan juga menjaga fiskal. Tak hanya itu, tadi Bambang Brojonegoro juga sedikit menjabarkan tentang subsidi BBM, di mana pasca kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, pemerintah akan mengalihkan sebagian subsidi tersebut ke sektor-sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur dan juga kepada bantuan sosial. Dan berikut pernyataan dari Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. 16.9% year-on-year. Quarterly investment rate has seen a consistent increase since 2011, underlining high investor confidence in Indonesia. We are pretty confident that this favorable development will continue. For 2015, the world economic outlook, together with global demand in general, will show some quite significant improvement, even though still with some risks. This will in turn have positive impact on our economy through both trade channel or higher export and investment channel or increased FDI. Domestically, with a much bigger fiscal space coming from both fuel subsidy reallocation and saving from the budget cut of unnecessary expenditures, the government can further accelerate the infrastructure development agenda. So we believe 2015 economic growth can be improved to around 5.8%. In regards for 2015 budget. Ya, Egan, tak hanya tentang target pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun depan, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro tadi juga sempat memperkirakan tentang inflasi akibat dari kenaikan harga BBM, yaitu sekitar 2,5%. 2% akan terjadi di akhir tahun ini dan sisanya 0,5% akan terjadi di awal tahun depan. Egan. Baik, terima kasih Anggi Natalia melaporkan langsung dari Ritz-Carlton, Jakarta Selatan.